Pemirsa, ratusan santri di Pondok Pesantren Darussalam Banyuwangi, Jawa Timur yang terkonfirmasi positif COVID-19 hingga kini masih menjalani karantina massal. Untuk mencegah penularan lebih luas, arena Pondok Pesantren harus diisolasi selama 14 hari ke depan. Satuan Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Kabupaten Banyuwangi bersama tim dokter dari Kementerian Kesehatan terus memantau kesehatan seluruh santri yang kini tengah menjalani karantina massal di Pondok Pesantren Darussalam Blok Kagung, Kecamatan Tegalsari, Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur. Selain itu ada 6 titik dengan masing-masing 10 tenaga medis yang disiagakan selama 24 jam untuk memantau dan mengawasi interaksi para santri. Pengawasan yang sangat ketat ini dimaksudkan agar jumlah santri yang terkonfirmasi COVID-19 tidak bertambah lagi. Nah, sekarang yang kita kerjakan adalah kita bekerja keras bahu-membahu untuk mengatasi ini. Saya optimis insya Allah karena santri-santri anak-anak muda, anak-anak yang tangguh, dengan vitamin yang cukup, makanan bergizi yang kita pasok, saya optimis insya Allah nggak lama anak-anak akan sehat kembali. Sekarang tinggal langkah-langkah medis dengan memilah antara yang kena, yang positif dengan negatif ini mesti bagus. Memang tidak mudah, karena seperti memisahkan air dengan minyak. Tapi insya Allah saya optimis. Pak, dalam karantina ini total tenaga medis yang dilibatkan berapa, Pak? Jadi gini, dokter kurang lebih sekitar tadi dokter bilang kurang lebih 50-an. Kemudian ada perawat dan seterusnya, ada 100-an saya kira ya. Termasuk dokter. Yang disiapkan dan disupervisi oleh tim dari pusat. Hingga 31 Agustus kemarin, jumlah kasus positif corona di Banyuwangi mencapai 772 orang. 622 diantaranya berasal dari klaster pondok pesantren. Angka kasus COVID-19 ini berpotensi masih bisa bertambah mengingat sampel swab lanjutan yang telah didapatkan tim medis dari ribuan santri hingga kini masih dalam tahap pemeriksaan. Dari Banyuwangi, Jawa Timur, Happy Octavia, TV One mengabarkan. Lalu seperti apa penanganan karantina massal 622 santri yang dinyatakan positif COVID-19 di Banyuwangi, Jawa Timur? Kita bergabung bersama juru bicara Satgas COVID-19 Banyuwangi, Dr. Wiji Lestariono. Assalamualaikum, selamat sore dokter. Selamat sore Mas Sofyan. Iya, jumlah santri di Ponpes Darussalam Blok Agung yang terpapar COVID-19 ini terus bertambah. Hingga hari ini ada berapa jumlah kasusnya dokter? Ya, khusus untuk santri dari pondok pesantren ini, sampai dengan kemarin tercatat 622 santri yang terpapar. Hingga kini 622, kita berharap tidak ada penambahan, namun apakah memang ada update hingga hari ini ada penambahan dokter? Tidak ada Mas Sofyan untuk yang santri. Lalu penanganannya seperti apa ini dok untuk asupan vitamin dan obat-obatannya, apakah sudah terpenuhi atau bagaimana dok? Ya, jadi sejak tambahan kasus di pondok pesantren ini melonjak drastis, maka gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 Kabupaten Banyuwangi merasa perlu untuk melakukan penanganan yang lebih komprehensif. Ya. Dan dengan dukungan tim dari Kemenkes, Dinas Kesehatan Provinsi, kemudian KKP Probolinggo dan BPTKLPP Surabaya melakukan langkah-langkah, yaitu mulai hari Minggu kemarin itu melakukan pemeriksaan ulang terhadap semua santri supaya diketahui status dari kesehatannya. Yang kedua, melakukan karantina massal terhadap seluruh santri. Jadi akses keluar masuk pondok bagi santri maupun bagi warga luar itu dibatasi, sangat dibatasi. Untuk itu kemudian perlu pengawasan. Jadi pengawasan ada 2 macam. Pengawasan yang di dalam pondok ini bertugas untuk mengawasi supaya santri ini tidak berinteraksi dengan santri yang lainnya. Oleh sebab itu didirikan paling tidak ada 6 pos pengawasan di dalam pondok. Dan untuk pengawasan di luar pondok didukung atau di-backup oleh aparat keamanan dari TNI maupun Polri. Seperti itu. Ya, dokter, apakah santri yang sakit bergejala dengan santri yang tanpa gejala, apakah digabungkan atau dirujuk ke rumah sakit rujukan COVID-19, dokter? Untuk mereka semua, santri
yang sudah terkonfirmasi positif saat ini dilakukan isolasi di dalam pondok. Ini mengacu pada pedoman penanganan COVID-19 revisi kelima, di mana itu disebutkan bahwa bagi orang yang terkonfirmasi positif yang tidak menunjukkan gejala apapun atau hanya menunjukkan gejala ringan saja, maka bisa melakukan isolasi mandiri. Isolasi mandiri adalah isolasi yang dilakukan di rumah atau di tempat lain, di luar rumah sakit. Kemudian mengingat seluruh santri yang terkonfirmasi positif ini adalah anak-anak atau orang-orang yang tidak menunjukkan gejala apapun atau hanya menunjukkan gejala ringan, maka kami menyepakati untuk melakukan isolasi mandiri di lingkungan pondok pesantren. Demikian, Mas. Baik, dari seluruh santri yang khususnya di Pondok Pesantren Darussalam Blok Agung ini, apakah masih ada yang menunggu hasil swab ataupun hasil rapid hingga hari ini, dokter? Tidak ada, Mas. Jadi terakhir kami merilis hasil swab untuk seluruh santri itu kemarin. Ya. Sedangkan yang dilakukan pada hari Minggu itu adalah bagian dari treatment, bagian dari penanganan khusus untuk pemilahan para status sesuai dengan statusnya masing-masing. Bagi yang negatif dikelompokkan sendiri, yang positif dikelompokkan, yang negatif tapi dengan status kontak juga dikelompokkan sendiri. Dengan pemilahan ini diharapkan tidak terjadi transmisi antar santri. Dan jika ini dilakukan dengan konsisten, dengan tertib, dengan disiplin, dan didukung oleh pengawasan 24 jam yang di-backup oleh tenaga kesehatan dan aparat keamanan, maka diharapkan dalam waktu 14 hari ke depan, penyebaran dan penularan COVID-19 di lingkup pondok pesantren ini sudah bisa diatasi. Namun sejauh ini dari 622 santri yang diisolasi tidak ada gejala yang bisa dibilang kritis atau lain halnya, atau sehat-sehat saja begitu, Dok, ya? Sehat-sehat saja. Mereka saja, okay. Semua para santri bahkan menunjukkan kegembiraan mereka ya. Okay. Mereka tetap ceria di dalam pondok. Satu lagi, Dok, untuk akses keluar masuk di pondok pesantren ini apakah ditutup atau dibatasi beberapa warga saja atau bagaimana, Dok? Betul, ditutup. Jadi tadi sudah kami sampaikan untuk yang ring luar ini didukung oleh aparat keamanan dari TNI, Polri, Satpol PP, Dinas Perhubungan yang menjaga jalan atau akses masuk ke pondok pesantren ini. Kecuali warga yang harus melewati jalan itu, tidak boleh ada orang lain yang masuk melalui jalan itu. Baik, Dr. Wiji Lestariono, terima kasih atas waktunya selaku juru bicara Satgas COVID-19 di Banyuwangi. Kita berharap tidak ada lagi penambahan positif COVID-19 khususnya di Banyuwangi. Selamat sore, Assalamualaikum. Mas Sofian, makasih.